Kita ucapkan selamat datang pada para tamu-tamu kita, hadirin hadirat sekalian, khususnya tamu-tamu sesepuh kita, guru-guru kita, Kiai Haji Salam Ta'ala bih, Ayahanda Habib Ali Al-Far Ta'ala bih, Fadilatul Sayyid Da'ayullah Syekh Ridwan Kartimul Amali Ta'ala bih, dan juga ayahanda kita Fadilatul Sayyid Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi Ta'ala bih, Fadilatul Sayyid Al-Habib Ahmad Al-Haddad Ta'ala bih, Fadilatul Sayyid Al-Habib Ali bin Alwi Ba'adil Ta'ala bih, Fadilatul Sayyid Al-Habib Hisham bin Hadi Al-Musa Ta'ala bih, para habaib dan para ulama yang hadir, hadirin hadirat yang sekalian, juga saudara-saudaraku yang menyaksikan di streaming website secara langsung dari website www.majelisrasulullah.org dimanapun Anda berada. Semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kembali kita membaca hadis Rasulullah SAW. Kemudian kita mintakan guru kita Fadilatul Syekh Ustaz Ridwan Kartimul Amali untuk memberikan kejelasan sekilas tentang hadis-hadis ini, dan berarti saya di akhirnya bagi-bagi ilmu beliau biar menuju insyaallah Ustaz Ridwan dilimpahi keberkahan, kemudahan di dalam dakwahnya. Jadi dalam hadis ini bagi-bagi syarahnya antara saya dan Ustaz Ridwan. Kita juga ingin menstafid, mengambil faedah dari ilmu beliau, dan nanti selanjutnya diakhiri tausiah saya beserta doa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman waliya syai'an min ummati Muhammadin
Sahih Al-Bukhari. Selanjutnya saya padukan hadis yang serupa, sebenarnya banyak, cuma kita rangkumkan saja. Mari kita baca hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir alaihi man faraqal jama'ata shibran famata illa mata maitatan jahiliyah. Sahih Imam Bukhari di Sahih. Hadirin, dua hadis ini memperjelas dan menjawab dari 14 abad yang silam tentang akan munculnya orang-orang yang masa kini muncul buat negara sendiri, negara Islam sendiri dan lain sebagainya, keluar dari jalur yang benar dari penguasa dan pemerintahannya. Kita mohonkan betul-betul Syekh Ridwan Kartini Al-Andri berbitar yang kita cintai untuk menyampaikan sebagian syarah, nanti dilanjutkan oleh saya dengan penutup dan doa yang tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا جليلا برحمتك يا ارحم الراحمين. معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله، وبالخصوص فضيلة السيد الحبيب منذر بن فؤاد المساوى، متعنا الله بطول حياته ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Begitu pula para habaib yang hadir di tempat ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa dan hormat kami serta ta'alum kami kepada beliau-beliau, para ulama, para kiai, para ajiman, hadirin dan hadirat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, sehingga pada kesempatan di malam hari ini yang penuh barakah dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu rahmat yang zahirah maupun rahmat yang batinah. Kalau rahmat yang zahirah, hujan itu bisa kena di luar. Tapi kalau rahmat yang batinah itu mau di luar mau di dalam, kecipratan semua dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau rahmat batinah itu didapati di majlis-majlis seperti ini, majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang mengingat Allah atau orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mendapat julukan atau titel Jalisur Rahman.
teman duduknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia berzikir, dia sedang duduk menghadap kepada Allah, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di muka bumi dia menyebut nama Allah, di muka bumi dia mengingat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut namanya di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala seperti jamaah yang kumpul di tempat ini. Walaupun bentuknya dengan sholawat. Sholawat termasuk juga bentuk zikir kepada Allah. Karena setiap kita berselawat kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi sholawat termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kalian kepada Allah, maka Allah mengingat kepada kalian. Jadi apabila seseorang ingin selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain kecuali dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala fil rakha'i wasyiddah. Ta'arraf ila Allah fil rakha'i 'arifka fisyiddah. Tatkala engkau dalam keadaan gembira, dalam keadaan senang, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak lupa kepada Allah untuk bersyukur kepada Allah, engkau salurkan nikmat itu di jalan yang diridhoi oleh Allah, maka Allah menambahkan nikmat itu dan menambahkan lagi mala nihayah, tidak ada habisnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala engkau dalam keadaan kesulitan, tatkala engkau dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah maupun bala, sebelum engkau mengangkat kedua tanganmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebelum engkau meneteskan air matamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ya'rifka fi syiddah. Dia tahu, dia kenal sama engkau yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menyebut nama Nabi Muhammad. No min dzikrillah, bentuk daripada mengingat Allah, sebagaimana tafsir daripada firman Allah, wa rafa'na laka dzikra. Kami mengangkat sebutan namamu, yaitu sebutan nama Nabi Muhammad SAW. Ini ditafsirkan dengan hadis qudsi, ya Muhammad ja'altuka dzikran min dzikri, faman dzakaraka faqad dzakarani, wa man ahabbaka faqad ahabbani, kata Allah Subhanahu wa taala. Arti daripada wa rafa'na laka dzikra, kami angkat sebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak disebut nama Nabi Muhammad kecuali di situ ada nama Allah, sebaliknya tidak disebut di situ nama Allah, sebaliknya ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qarana ismahu ma'a ismihi tanbihan ala uluwi maqamihi. Itu Sahibul Tiba mengatakan Allah menggandengkan nama Nabi Muhammad, nama kekasihnya, dengan namanya tanbihan ala uluwi maqamihi. Dan barang siapa yang menyebut namamu, kata Allah, berarti menyebut nama aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mencintaimu ya Muhammad, berarti mencintaiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hani'an lil muhibbin, alangkah beruntungnya, alangkah bahagianya orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah suatu sosok manusia, seorang pemimpin yang mana pemimpin ini dicintai oleh umatnya. Nabi Muhammad dicintai oleh umatnya, bahkan musuh pun mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka memberikan titel kepada Nabi Muhammad Al-Amin, orang yang dipercaya, sehingga mereka menaruh amanat-amanat mereka bukan kepada Abu Jahal dan Abu Lahab, bukan kepada musuh-musuh Allah, akan tetapi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka mengenal siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man nazara ila wajhihi alima annahu laysa biwajhin kadzdzab. Barang siapa yang memandang wajah Nabi Muhammad, orang mau orang muslim, orang mukmin, orang kafir pun akan mengetahui ini bukan wajahnya orang seorang pendusta. Begitu
kita ingin mencontoh seseorang, tidak ada contoh yang lebih baik daripada contoh kepada Nabi Muhammad SAW. Uswah hasanah fi kulli syai', dalam segala sesuatu. Mau jadi kepala rumah tangga, contoh bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh yang baik sebagai kepala rumah tangga. Menjadi seorang sahabat, seorang teman, contohlah Nabi Muhammad bagaimana muamalahnya kepada para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Menghormati, menghargai para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mau mencontoh seorang pemimpin, contohlah Nabi Muhammad SAW. Maka itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, orang yang memimpin suatu negara atau memimpin suatu umat dan dia bisa menjalani pimpinannya, bisa mengayomi umatnya, nanti bersama Nabi Muhammad SAW. Maka tadi dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, barang siapa yang artinya barang siapa seseorang dipilih ya oleh umat untuk menjadi pemimpin, apabila namanya seorang pemimpin itu pasti ada kekurangan. Enggak ada yang sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW. Huwal insanul kamil. Dia adalah seorang manusia yang sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW. Adapun selain Nabi Muhammad SAW, pasti bukan saja tak luput dari kekurangan, banyak kekurangan yang dimiliki oleh mereka, karena mereka bukan seorang yang ma'sum, yang terjaga daripada perbuatan-perbuatan yang makruh, apalagi daripada perbuatan-perbuatan yang maksiat. Maka apabila ada kekurangan dari seorang pemimpin, yang penting dia orang muslim. Bahkan kata Rasulullah SAW, apabila memimpin kalian seorang Habasyah, yaitu seorang abad budak dari Ethiopia menjadi pemimpin kalian, wajib kalian mentaatinya kalau dia adalah seorang pemimpin yang muslim. Alhamdulillah, kita di negara Indonesia masih dari awal sampai detik ini dipimpin oleh pemimpin yang Islam. Dipimpin masih dalam pemimpin yang Islam. Kalau kita tidak suka dengan pemimpin yang Islam, nanti Allah berikan bencana sama kita, diberikan pemimpin naudzubillah min dzalik, bukan daripada orang Islam, bahkan non-muslim. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekurangan, pasti ada kekurangan. Bagaimana caranya? Memperbaiki. Sehingga Rasulullah SAW lihat khuluquhul karim, akhlak Nabi yang mulia, yang dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Seakan-akan Nabi mengetahui keadaan umat di akhir zaman. Nabi udah kasih tahu sebelum itu. Sebelum beliau wafat, udah kasih tahu nama Nabi Muhammad, apabila nanti ada seorang yang dari kalian memimpin suatu pimpinan, apabila itu membahayakan kalian, menyakiti kalian, atau memberikan manfaat kepada kalian, yang bisa terimalah itu semua. Yang diberikan, terimalah itu semua. Terima dari kebaikan mereka dan maafkan dari kekurangan-kekurangan mereka. Akan tetapi, idza wusila al-amr ila ghairi ahlihi fantawir as-sa'ah. Kalau disandarkan suatu kepemimpinan kepada yang bukan ahlinya, tunggu tanggal mainnya, tunggu kehancurannya. Apabila seorang pemimpin dia memikirkan umatnya, dia memikirkan umat Islam, dia selalu berusaha untuk berbuat yang terbaik. Apabila tergelincir sedikit, terpeleset sedikit, dia datang kepada para ulama, dia minta musyawarah kepada para ulama, minta pendapat kepada ulama. Ulama sebagai pembimbing umat, ya, yang mana ulama ini sebagai pembimbing umat, membimbing kepada siapapun umat dan manusia, baik dia orang biasa, baik dia orang kaya, baik dia orang miskin, dibimbing oleh para ulama. Apalagi dia seorang pemimpin yang mau minta nasihat-nasihat dari para ulama. Bahkan terdahulu kala, pemimpin-pemimpin terdahulu kala, mereka banyak dari mereka yaitu para ulama. Bahkan sultan, ya, di Hadramaut para salafin yahfadzuna Sahih Bukhari, hafal Sahih Bukhari. Kalau sekarang orang-orang sultan, kita ulamanya aja nggak hafal, ya, nggak hafal, jangankan Sahih Bukhari, Riyadhus Shalihin banyak yang nggak hafal. Akan tetapi ulama para salafin dulu, jangan cerita ulamanya, para pemimpin terdahulu, mereka menghafal dari Sahih Bukhari. Di antaranya Sultan Mahmud, itu setiap harinya dia berselawat kepada Nabi SAW 30
Nabi Muhammad SAW, sehingga mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Mahada tatwil, apa yang panjang kau lakukan? Ringkasnya ya Rasulullah, aku berpanjang-panjang di masjid itu, aku duduk lama di masjid, tidak melakukan apa-apa kecuali berselawat kepadamu ya Nabi Muhammad. Maka dikasih amalan selawat oleh Nabi Muhammad SAW, beberapa bentuk selawat, yang mana pahalanya kata Nabi, ente ulangi satu kali seperti 100.000, ente ulangi selawat itu 3 kali berarti ente membaca sama dengan 300.000. Ente keluar dari masjid, ente lihat para umat yaitu membutuhkan hajat-hajat, ada keperluan mereka, para penduduk punya hajat, ada keluhan-keluhan. Jangan banyak duduk masjid, ente sebagai pemimpin, sebagai penjauh, ente pergi keluar. Begitu juga kata Nabi Muhammad SAW, la turfa salatuhum wa baruhum shibra. Ada 3 golongan yang tidak diangkat amalan sholatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu walaupun tinggal sejengkal lagi udah terima sama Allah. Di antaranya yaitu rajulan yatakhasaman, yaitu 2 orang ya, ikhwan mutasariman, yaitu 2 orang bersaudara yang berselisih. 2 orang saudara muslim yang berkelahi, dia sujud sampai kapalan dia punya jidat. Kalau ada syahna fi qulubihim, ada kebencian kepada saudaranya yang muslim, ada sifat kebencian di dalam hatinya, la yaqbalullah Subhanahu wa taala. Ya, dia punya amalan sarfan wa adla, mau amalan yang fardu maupun amalan yang sudah enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala apabila fi qulubihim jahannam. Dan bahkan kalau ada umat muslimin pada berdoa, dia enggak kebagian daripada Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Enggak dapat doa dari orang-orang yang beriman kalau dia apabila dia di dalam hatinya ada kebencian di dalam hatinya kepada saudara muslim. Yang kedua yaitu rajulun amal qaum, seorang memimpin qaum wa hum lahu karihun, sedangkan orang yang dipimpinnya, para penduduknya benci kepada orang ini. Selalu murka, selalu berbuat zalim, menindas umat Islam. Ini adapun dia mau apapun yang dia perbuat enggak diterima sama Allah. Yang ketiga, wa imra'atun la taqwa 'alaiha saqitun, apabila seorang wanita dia tidur di malam hari tapi lakinya benci sama dia, kesel sama dia, ngeselin lakinya, itu dia mau sholat kayak gimana pun, ibadah seperti apapun enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita perhatikan ini sedikit daripada uraian-uraian ini. Ya, saya datang sini terus terang mau ngambil fawaid, mau ambil istifadah, jangan ada istifadah, saya mau ambil faedah. Saya mau duduk sini, saya bukan madat, saya mau madat duduk di sini. Dia nggak ada kepikiran dari rumah mau ceramah walaupun nggak tahu ini bukan dulu ceramah, suruh nafsirin hadis. Ya mudah-mudahan Allah terima semua, mudah-mudahan didekati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita doakan Habibana Muntir, walaupun dibela-belain dalam keadaan begini dengan kursi roda, ya ini pelajaran buat kita. Ya, pada murid-murid yang dulu sini lihat nih, gurunya semangat nih, yang ngajarnya semangat, yang diajarnya harus lebih semangat lagi daripada guru. Hujan duit, yang lagi hujan air, hujan duit, ya datang ke sini, ya datang ke sini, insya Allah, ya kita lihat kesemangatan guru kita akan mendapatkan insya Allah mahabbah dari Rasulullah. Sehat diberikan oleh Allah, selalu diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari segala fitnah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu ni'matin mahsud. Kalau orang dikasih nikmat banyak yang hasud, ya enggak heran. Orang yang dikasih nikmat sama Allah banyak yang hasud. Maka ada satu orang datang sama satu habaib, dia bilang, "Habib gimana? Kalau dia mau ya dicintai oleh Allah, cinta sama Rasul, ya biar doa sama Allah biar banyak yang hasud sama ente." Banyak yang hasud itu bakal gobul oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadzal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita yang tercintai, Fadilatul Ustaz Syekh Ridwan Karim Al-Amali Matallahu bih. Semoga dipanjangkan usia beliau dalam dunia dan akhirat, dipermudah dalam segala hal. Alhamdulillah beliau hadir, kita berkangen dari malam puasa kepada datang. Ya, alhamdulillah malam ini beliau berkenan menjawab kerinduan kita. Alhamdulillah rabbil alamin. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا.
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع الكريم، والحمد لله الذي جمعنا في هذه المناسبة، والحمد لله الذي جمعنا في هذه الليلة. بارك الله لنا وإياكم في ليلتنا هذا وجميع الليالي والأيام، في حركاتنا وسكناتنا وظاهرنا وباطننا ودنيانا وأخرانا، يا مالك السماوات والأرض ومن فيهن، يا رحمن يا رحيم. انظر إلى هؤلاء الوجوه وجعلهم من أهل الحسن الخاتمة وأهل الجنة، ويدخلوا الجنة بغير حساب. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Luhur, yang Maha menciptakan keluhuran, Maha melimpahkan kebahagiaan. Di malam yang mulia ini kita berkumpul untuk kembali mendapatkan limpahan keridhaan, mendapatkan cahaya pengampunan. Semoga Allah melimpahi keberkahan kepada kita, berkahan di majlis ini yang dengannya terhapus runtuh seluruh dosa dan tersingkirkan segala hal-hal yang akan datang kepada kita dari musibah, menggantikannya dengan rahmat dan dituntun kita dengan cahaya keindahan Allah di dalam budi pekerti, di dalam sifat, di dalam pemikiran, di dalam gerak-gerik kita, dalam hari-hari kita, dunia kita, akhirat kita, dijaga oleh cahaya keindahan ilahi. Wa ma dzalika indallahi bi'aziz. Dan tiadalah hal seperti itu sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau syaa rabbuka la'amana man fis samai walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalau Allah mau, Allah Maha mampu membuat penduduk bumi itu semuanya mendapatkan hidayah, tidak ada yang sesat. Apa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Kalau maukah kalian, ini maksudnya benci kepada semua orang kecuali mereka sudah beriman. Jadi yang tidak beriman dibenci. Sampai di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala meneruskan lagi, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah wa sayaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Maka kau mau membenci orang-orang yang tidak beriman, kalian tidak mau mencintai, menyayangi, mengasihani hanya kecuali pada orang yang beriman. Apa anta tukrihun nas, maka engkau, kata Allah, membenci manusia hatta yakunu mu'minin, setelah beriman baru kamu mau mengasihaninya. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Tiadalah manusia itu beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan, wa yaj'alur rijsa alladhi 'ala alladhina la ya'qilun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan dosa-dosa, perbuatan-perbuatan hina bagi mereka-mereka yang tidak mau berfikir. Dari sini kita memahami bahwa semakin kita berfikir dengan pikiran yang jernih, kita akan menemukan hakikat ilahi dalam segala hal yang kita lihat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika cahaya ketenangan terbit dari sanubari kita melalui nama Allah yang Maha Luhur dalam zikir dan mengingat Allah, maka di saat kita yang sedang mengingat Allah, jika sedang dalam khusyuk, Allah itu kan tidak terlihat, tidak disentuh, tidak terasa, tidak terdengar. Bagaimana kita percaya kepada yang tidak terlihat, tidak terdengar, tidak tersentuh? Pertanyaan ini sering ditanyakan kepada saya. Jika kita ingin mengenal seseorang,
artis misalnya, cukupkah kita hanya sekedar melihat sobekan-sobekan kertas di depan kita? Kalau kita ingin mengenal hakikatnya, kita harus dekat dengannya. Jangan sekedar membaca di koran dan majalah saja, belum tentu, kali bohong. Harus kenal dengannya, lihat langsung, mengenal budi pekertinya. Nah, setelah itu baru kita mengenalnya. Demikian pula Allah lebih dari itu. Kenali cermin Rabbani Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itulah kelembutan sang Nabi, kasih sayang sang Nabi, maka kita akan mengenal Allah lebih lagi hingga kita merindukan Allah. Kalau sudah seperti ini, hadirin saat detik-detik kau mengingat Allah, kau dah lupa. Detik-detik itu hilang semua yang kau lihat, yang kau dengar, yang kau rasakan tidak terasa lagi. Dari dahsyatnya lezat mengingat Allah. Bisa begitu? Bisa. Kita kalau sedang melamun, terjebak dengan lamunan yang kuat, teman kita lewat depan kita nggak lihat. Lain kali seminggu 2 minggu temannya berkata, saya lewat depan kamu, kamu sangat sombong. Saya sudah angkat tangan, beri isyarat, kamu diam saja, melirik juga enggak ke saya. Padahal dia dalam keadaan renungan, sedang melamun. Itu melamun urusan dunia. Demikian pula suara, diteriaki bulan, nggak dengar karena dia tenggelam di dalam lamunannya. Jadi sentuh dengan keras baru kaget. Astagfirullah, apa kenapa? Dari tadi kemananya kamu nggak dengar suaraku? Nggak tahu, nggak dengar. Karena ia sedang konsentrasi dengan suatu kekuatan qalbiyah yang mengalahkan kekuatan fikriyah dan kekuatan jasadiyah. Ini adalah kekuatan ruh yang menguasai sanubari. Kalahlah jasad dan pemikiran. Demikian pula orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa detik, ia tenggelam asyik dan rindu kepada yang maha indah mencipta alam semesta dari tiada ini. Yang dikatakan man ahabba liqa'i ahbabtu liqa'ahu, hadis qudsi riwayat Imam Bukhari, barang siapa yang rindu jumpa denganku, aku pun rindu jumpa dengannya. Maka ketika ia terisak-isak tangis menangisi keadaan dirinya, yang kaya raya bingung dikejar-kejar masalah, yang susah bingung dikejar-kejar utang, yang sakit bingung dikejar-kejar obat-obatan yang harus dia dapatkan. Berobat ke sana tidak sembuh, berobat ke sini tidak sembuh, makan, minum, tidur, terus teringat bagaimana cara menyembuhkan sakitnya. Namun ketika ia membuka rahasia keluhuran untuk mendekat kepada Sang Pencipta segala, maka Allah SWT akan meluruskan keadaannya dan membenahinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak mengecewakan hamba-hambanya yang berdoa. Namun tentunya dalam kehidupan dunia yang sementara ini ada norma-norma kehidupan yang harus kita lewati, sebagaimana hadis yang kita dengar tadi. Hadis ini sekilas kok begitu ya? Ini Habib menampilkan ucapan seperti ini. Konon ada yang bicara Habib Munzir itu antek pemerintah. Masya Allah, antek ini bahasa zaman pitung dipakai lagi. Saya baru dengar lagi bahasa antek. Masya Allah, makanya di dalam G13 PKI bahasa Indonesia antek. Masya Allah, antek pemerintah. Ini hadis ucapan Sayyidina Muhammad. Katakan antek, silakan katakan aku antek Sayyidina Muhammad. Betul. Beruntung orang yang dikatakan seperti itu. Hadisnya ada jelas riwayat Sahih Bukhari. Ini dua baru yang ditampilkan, lebih dari 12 hadis yang riwayat seperti ini dari Sahih Bukhari, belum dari Sahih Muslim. Di antaranya adalah ketika ini hadis yang pertama yang kita baca itu tadi, Rasulullah SAW itu keluar di saat-saat terakhir. Wa alaihi isabatun dasma, mengikat kepalanya dengan
kain yang sudah basah dengan obat-obatan dan air karena sangat pusing, sakit pusing, yang Rasulullah wafat dalam keadaan sakit pusing. Maka di saat beliau keluar dengan wajah yang penuh dengan keringat, wajah yang pucat, maka beliau keluar dibimbing oleh sahabatnya dalam keadaan lemah dan meriang, berkata, Ilayya ayuhan nas, ilayya ayuhan nas. Ini hadisnya saya potong karena berbaca semua panjangan. Kalimatnya saja yang saya sampaikan. Rasul berkata, ilayya ayuhan nas, mendekat padaku wahai manusia, mendekat wahai kalian. Para sahabat desak-desakan mendekati Rasul SAW. Maka Rasul berkata, barang siapa nanti terpilih, siapapun min umat Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, siapapun yang terpimpin di antara kalian menjadi pemimpin dari umat Muhammad. Beliau menyebut dirinya sendiri bahwa dari kalimat ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa pemimpin muslim dari kalangan beliau, karena beliau mengatakan man waliya syai'an min umat Muhammad, berarti bukan man waliya syai'an minal minkum, misalnya riwayat lain ada yang bukan minkum, tapi kalimat itu kan man waliya min umat Muhammad, berarti dari golonganku, kata Rasulullah SAW. Lalu ia lalu berbuat semampunya, membawa mudarat pada seseorang atau satu kelompok. Ada dua riwayat, banyak makna hadisnya. Riwayat yang kedua adalah membawa mudarat. Apa mudarat? Kesusahan, memberatkan kepada suatu kelompok, tapi membawa manfaat bagi kelompok lainnya. Al-yasbih, maka maafkanlah dan bersabar. Waliyaqbal min muhsinihim wa yatajawaz an sayyi'atihim, maka hendaknya kalian menerima yang baiknya dan memaafkan yang salahnya. Lihat strategi multi sempurna dari kedalaman makna hadis ini. Sebelum kita bicara strategi ilahiyah, kita lanjutkan hadis kedua. Man ra'a min amrihi syai'an yukrihuhu falyasbir, fa innahu man yufariqul jama'ah syibran mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang melihat pada pemimpinnya hal yang ia benci, lalu hendaknya ia bersabar. Karena siapa yang memisahkan diri dari kelompok muslimin semuanya berkumpul, bukan semuanya, sebagian besar ini misahin diri, ya, maka jika ia wafat belum bertobat dalam keadaan itu, dalam memisahkan diri, ia mati dalam kematian jahiliyah. Ini muncul sekarang di zaman sekarang, mau memisahkan diri dari muslimin lain dibilang kafir. Orang-orang sholat di masjidnya dicuci, najis katanya. Ini kan mayufariqul jamaah. Kita jangan benci mereka. Ya, kenapa? Kesian. Iya, di dunia kita bisa kesal. Coba bagaimana nasibnya kalau sudah mereka di sakaratul maut? Bagaimana nasibnya ketika mereka sudah berada di bawah tanah? Sudah disandarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maitatan jahiliyah. Matinya mereka mati seperti kaum jahiliyah. Berarti bukan mati dalam keadaan Islam, stempel mati su'ul khatimah kalau memisahkan diri dari jamaatul muslimin. Jadi saudara-saudari yang muliakan, kalau ada kita mendengar ucapan negara Islam Indonesia, itu kita sudah tertawakan, nggak usah dibuka, nggak usah diutak-atik, nggak usah dipertanyakan. Dari namanya salah. Karena Islam bukan negara. Rasul tidak pernah bikin negara Islam Madinah, nggak ada negara Islam Mekah, nggak ada negara Islam Taif. Yang ada adalah tuntunan Nabi SAW untuk daulah Islamiyah seluruh dunia, bukan untuk satu negara. Jadi namanya ada keliru, apalagi kesononya kalau bahasa Betawi. Di awalnya udah salah, apalagi kesononya. Ya, jadi nanti memuliakan Allah. Jadi hal yang seperti ini nggak usah diributin. Ya,
Pokoknya tapi bukan dibiarkan. Hati anak-anakmu, adik-adikmu, saudari-saudarimu ngaji. Mereka itu ngajinya nggak berani terang-terangan. Kamu tahu jadi-jadinya sendiri-sendiri, nyebut-nyebut, ngumpet-ngumpet. Nggak mau bareng, nggak mau lihat orang. Karena kalau orang lain dengar, ini ajaran apaan? Kan begitu. Ngajinya 3-4 orang, 2 orang kumpul, majelis taklim sedikit, ngomongnya bisik-bisik. Hati-hati yang begitu. Kenapa mereka tidak berani zahir? Kalau mereka al-haq, mereka berani zahir. Apa berani zahir? Berani muncul, berani tampil. Ya. Kenapa? Karena benar, nggak akan dikecam orang, nggak akan dimusuhi orang, semua orang mendukungnya. Walaupun ada beberapa yang dengki padanya. Tapi kalau kelompok yang batil nggak berani muncul, karena kalau muncul ditebas oleh banyak muslimin diperangi nanti. Tuh. Hadirin-hadirat, makanya duduknya ngumpet-ngumpet sendiri-sendiri. Hati-hati kalian, jangan salah sangka. Nanti lihat ada orang pakai baju jaket majelis Rasulullah kumpul 3-4 mojok. Wah, ini kadang-kadang tahunya al-Quran Rasul. Bukan, ya. Ngaji Al-Quran ngumpet-ngumpet karena ngajinya sedikit masih terbata-bata jadi kesulitan. Gak enak mendengar orang salah-salah. Jangan salah sangka itu. Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Quran. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah. Sekarang kelompok kecil, kelompok besar ada di Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Ya, hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, sudah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Besok kan libur, ya. Nggak usah noleh-noleh ngeliat motor. Tenang aja, kita terus sampai jam 2, jam 3 di sini. Ya. Enak sama tempat duduknya empuk kalau saya. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, 10 lewat juga udahan. Ya. Hadirin-hadirat yang mau terus di sini silakan aja, duduk aja di sini, jangan pulang. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari ketika Rasul sedang bagi-bagi ghanimah, maka ada orang yang tidak merasa Rasul itu adil. Maka datanglah seorang dicirikan oleh riwayat Sahih Bukhari ini, jenggotnya panjang, ya, jangan nyebut siapa-siapa, jenggotnya panjang, dahinya menonjol, ya, kepalanya sulah itu botak kepalanya, kedua pipinya maju ke depan. Alhamdulillah orang ini. Lalu yang berkata, ittaqillah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, takwa kepada Allah. Maksudnya, kalau bagi-bagi yang adil, kira-kira gitu. Jangan sembarangan bagi-bagi. Berubah wajah Rasulullah SAW dengan kemurkaan. Seraya berkata, kalau aku tidak adil dan tidak takwa, siapa yang takwa di atas permukaan bumi? Dia orang itu Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu membuka pedangnya, ya Rasulullah, izinkan saya tebas kepala orang ini. Zaman dulu main tebas, ya. Kalau sekarang main tilang kecil. Jadi Allah, maka Rasulullah SAW bersabda, jangan barangkali dia salah, biarkan. Lalu Rasul berkata, saya khruju min da'dha'i hadzal rajul aqwamun yuharibuna al-muslimun wa yatrukuna ubadil asnam. Law adraktuhum labadaltuhum kagatli'at. Akan muncul dari keturunan orang itu nanti kelompok yang mereka itu sholat, tapi mereka memerangi orang-orang muslim, tapi tidak memerangi orang yang menyembah berhala. Yang menyembah berhala nggak diperangi, yang diperangi orang muslim, yang diperangi orang yang mengucap la ilaha illallah tahlilan, perangi mereka. Yang ziarah kubur mengikuti sunnah Nabi, mereka yang memerangi, melarang. Maulidan di masjid, mereka yang melarang. Tapi penyembah berhala tidak mereka hiraukan. Rasul berkata, akan muncul dari keturunan orang ini. Rasul langsung membukanya. Muncul sekarang abad ke-18.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, "Lau adraktuhum laqataltuhum kaqatli 'ad." Kalau aku hidup di zaman itu, aku akan memerangi mereka seperti memerangi kaum 'Ad, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang akan perangi. Diriwayatkan di dalam riwayat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, tidak berhak bagi kita memerangi mereka secara kekerasan, karena kalimat lau di situ adalah jika Rasul ada di masa kini, Rasul akan memeranginya. Ya. Jadi hadirin hadirat tidak usah terbawa dengan ucapan pemahaman mereka yang aneh-aneh begitu. Kalau ada lihat yang aneh-aneh begitu, maka usahakan beri pemahaman supaya mereka sadar. Kalau seandainya tidak sadar terus berusaha, maka pahalanya kau tidak mendapatkannya. Ini ada banyak pertanyaan banyak sekali. Sebelum saya jawab, saya akhirkan menjawab pertanyaan ini bahwa pada setiap orang sesat, orang non-muslim, orang fasik, orang zalim, pada setiap wajah mereka itu ada harapan dari Sayyidina Muhammad SAW untuk mereka bertobat. Melihat orang-orang fasik, orang jahat, orang zalim, orang kerusak akidah, jangan lihat jeleknya, lihat kalau Nabi lihat mereka, Nabi ingin mereka jadi baik. Kita harus berpikir perasaannya Rasulullah SAW seperti apa. Beliau ingin orang semakin banyak yang baik, maka berbuatlah kebaikan. Ini banyak pertanyaan, diantaranya adalah bagaimana hukumnya istri yang dilarang ke majelis oleh suaminya. Ini pertanyaannya ada 5 orang yang bertanya dengan pertanyaan yang sama. Istri dilarang ke majelis oleh suaminya. Jangan dilarang, kenapa? Susah amat. Ya, nggak bisa mendidik istri, ya biar aja istrinya ada di majelis. Kecuali kalau bisa mendidik istrinya dengan baik, ya dari fikih, ya dari tafsir, ya dari ilmu luhur, kesucian hati, ketenangan batin. Ini suaminya kerja, pulang ke rumah, istrinya dari pagi sampai pagi, yang dilihat sinetron, yang dilihat ini dan itu, maka sama saja dengan merusak istrinya. Ya dituntut di hari kiamat. Terus gimana ya Allah, saya kan kerja, ya izinkan istrimu hadir di majelis taklim. Ya tapi kan kejauhan, majelis taklim satu di Jakarta, ribuan majelis taklim di Jakarta. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, nggak malam ya, paginya majelis ibu-ibu ada pagi, ada siang, ada sore, ya. Jadi para suami tolong bantu istri-istrimu untuk turut termuliakan, ya. Misalnya pertanyaannya banyak sekali, muncul pertanyaan yang sama tentang hal ini. Yang kedua, pengobatan alternatif dan ruqyah, apakah boleh? Ruqyah yang dilakukan Nabi SAW itu adalah diantaranya ada 2 macam. Ya, tapi tidak pakai macam-macam, 2 macam, bukan macam-macam. Ya. Yang pertama adalah perlakuan sahabat yang diakui oleh Nabi SAW. Sahabat keluar dakwah ke wilayah yang jauh, tidak diterima oleh kelompok itu, lalu mereka berkata, kepala suku kami sakit, kalau kau bisa menyembah Allah, bisa menyembuhkannya, kami akan beriman padamu. Maka datanglah para sahabat kepadanya, bingung mau diapain? Ya, non muslim mau diapain? Ya udahlah, baca surat Al-Fatihah saja di air, dibacakan surat Al-Fatihah, ditiupkan, diminumkan pada yang sakit, sembuh, masuk Islam. Mereka gembira, diberi kambing, bawa kehadiran Rasul gembira. Lalu Rasul berkata, bagaimana kalian ke sana? Kami pulang diberi hadiah kambing dan mereka banyak masuk Islam. Ya Rasul, bolehkah kami makan kambing ini? Rasul berkata, makanlah, sembelihlah dan makanlah, sisakan untuk bersedikit. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari bahwa maksudnya bukan Rasul itu tamak pengen kebagian kambing, maksudnya adalah mentakkid, menguatkan akidah sahabat bahwa jangan ragu kalau mendapatkan hadiah-hadiah daripada hal-hal yang seperti itu. Hadiah, ya. Tuh. Dan yang kedua, Rasul dia dalam Sahih Bukhari mengobati orang yang sakit dengan cara menempelkan ibu jarinya ke lidah beliau, lalu menempelkannya ke tanah
seraya berdoa Bismillah turbatar bina wa biliqat ba'dina yushbar mariduna bi'izni rabbina. Dengan nama Allah dan demi tanah bumi kami, sembuhlah penyakit saudara kami demi izin Tuhan kami. Lalu diusapkan kepada bagian yang sakit. Itu yang diajarkan. Kalau pakai hal-hal tiba-tiba orangnya yang ngobatin berubah jadi macan suaranya, ya, untung jadi macan suaranya. Kalau suaranya dari suara yang lain, suara burung beo, suara orang tua, suara yang aneh, alhamdulillah min dzalik, ya, nggak pakai repot-repot. Itu dia yang diperbolehkan, alternatif yang diperbolehkan. Banyak bisa pegang sendiri. Lalu adalah malam Selasa karena waktu itu jam 10. Pengumuman yang terakhir adalah hari Minggu yang akan datang. Hari Minggu yang akan datang itu adalah di saya buka lagi apa nih? Pertanyaan jawab SMS saya cek dulu. Ya, insya Allah. Tidak mampu. Saudara-saudara yang dimuliakan, malam hari Minggu yang akan datang kita di TV One lagi, insya Allah. Ya, alhamdulillah TV One lagi kita lihat. Ya, syukur kita lihat terus, insya Allah. Bukan menantang di TV, bukan, tapi bikin jalalah disebarluaskan lewat televisi itu sangat agung dan luhur. Kita menjadi perantara orang untuk asyik berzikir dan mengenal zikir ya Allah. Zikir ya Allah itu disebut Sultanul Zikir, raja dari semua zikir. Dikatakan oleh Imam Abdul Qadir Al-Jilani Qudbisullah alaihi rahmatullah bahwa Ismul A'zam itu adalah Allah. Oleh sebab itu perbanyak zikir agung ini sangatlah luhur. Apalagi mereka yang tidak pernah di majelis taklim, misalnya cuma nonton TV, masih masuk ajaran zikir ini, sungguh luhur. Yang punya waktu datang dan sebarkan kepada teman-temannya. Yang tidak punya waktu tetap harus datang. Ya. Habis desek-desekan saya lihat penuh sekali di kesianan ya. Ada yang duduknya nyempil, ada yang kakinya ke lincet. Makin lama saya bersyukur dapat kehalangan makin besar. Hadirin hadirat, dan hari malam minggunya Ustaz Sukron gimana? Ustaz Sukron diumumkan aja sebelum kasih menutup pengumuman dari Ustaz Sukron tentang malam minggu dan hari minggu tempatnya di mana saudara. Untuk acara taklim akbar malam minggu, insyaallah malam minggu besok diadakan di Masjid Jami Al-Makmur, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Terima kasih. Hari minggu belum ada kabar, tapi dari itulah tempatnya belum ada kabar. Tapi dipastikan hari acara. Insya Allah hari Minggu nanti ada pastiannya beberapa hari yang akan datang, biasanya Selasa pastiannya. Tapi mereka sudah mengatakan bahwa minggu yang akan datang bersama Majelis Rasulullah SAW lagi. Demikian mereka akan memperbanyak kerjasama dengan Majelis Rasulullah sampai akhir Ramadan. Demikian yang disampaikan. Insya Allah semakin sukses, semakin kita duduk di sini, kita duduk di majelis, tapi kita mewakili curahan rahmat bagi wilayah ini, wilayah DKI, wilayah bangsa kita, wilayah muslimin muslimat. Mari kita berzikir bersama, menyatukan satu kalimat, menyatukan seluruh hajat kita, menyatukan seluruh kebutuhan kita, dan menghapus seluruh musibah yang akan datang kepada kita, dan menambah seluruh kenikmatan yang akan datang kepada kita dunia dan akhirat. Tidak ada yang bisa melakukannya selain Allah. Faqulu jami'an ya Allah, 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 ya
puluhan ribu muslimin muslimat memanggil nama-Mu. Ya Allah, ana ma'a abdi haitsuma dzakarani wa taharrakat bi syafata. Aku bersama hambaku ketika hambaku mengingatku dan ketika bibirnya bergetar menyebut nama-Ku. Demikian riwayat Sahih Al-Bukhari. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Beruntung bibir yang dilihat Allah sedang menyebut nama-Nya. Beruntung hati yang dilihat Allah sedang mengingatnya. Allah sedang melihat isi perasaanmu. Apa yang sedang kau pikirkan saat ini, apa yang sedang kau dambakan dan kau inginkan, Allah siap merubah keadaanmu di hari esok dengan jauh lebih indah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Saudara-saudara kami yang terjebak dalam musibah, kehinaan, dalam narkotika, dalam perjudian, dalam perzinahan, dalam meninggalkan salat, dalam kerusakan akidah. Kalau mereka tahu dan diperlihatkan tempatnya di dalam neraka, mereka akan sujud, tidak berani mengangkat kepala dari sujudnya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kalau para salihin, orang-orang yang banyak sujud, yang banyak doa, banyak munajat, jika mereka diperlihatkan surga, maka mereka akan terus bersujud, tidak akan bangun sebelum diwafatkan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Jika semua pendosa dan semua yang orang-orang yang saleh sama-sama diperlihatkan Zat-Mu yang maha berwibawa dan maha bercahaya, semuanya akan runtuh bersujud ke hadirat-Mu. Ribuan tahun tidak akan terasa dari tidak mampu memandang cahaya Zat-Mu yang melebur gunung. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, limpahi kami kemudahan, kebahagiaan, kesuksesan, kemakmuran dunia dan akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallahul azimul alim. Rabbul Arshil Azim. Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Haqqan ana ya Muhammad wa la ba'd jawatan ini." Jadi kita doakan juga para habaib kita, para ulama kita, semoga dipanjangkan
usia mereka yang dilimpahi rahmat dan afiat di dunia dan akhirat. Juga khususnya bagi guru kita Syekh Ridwan bin Kartini Al-Amili, Allah beri semoga di usia beliau dilimpahi rahmat dan keberkahan. Dan juga sahabat saya yang sangat saya cintai sekaligus sepupu saya ini Al-Habib Al-Sayyid Al-Habib Ali bin Alwi Ba'adi Allah beri 16 tahun saya tidak jumpa dengan beliau, ibunda beliau, sepupu ibunda saya hadir malam hari ini. Ya, semoga diberi limpahan rahmat oleh Allah SWT. Dan insyaAllah alhamdulillah kita telah bersatu lagi. Dan selama 16 tahun telah lewat waktu tahun 95 ya sampai saat ini ya, maka waktu yang demikian panjang masing-masing dalam kesibukannya sekarang dipertemukan lagi oleh Allah. Semoga kita juga terus dipertemukan dengan orang-orang teman-teman kita yang lalu-lalu dan bersatu padu dalam keluhuran kemuliaan. Pengumuman lagi, kita mohon doa sukses untuk tanggal 22 Juni, tepatnya hari ulang tahun DKI, karena dengan segala syukur kepada Allah SWT dan penuh doa untuk Gubernur DKI Jakarta yang telah menyampaikan pada saya langsung bahwa ulang tahun DKI Jakarta tahun ini dipasrahkan langsung kepada Majelis Rasulullah SAW Maulid dan Dzikir Jalalah di Monas 22 Juni 2011 ini, tanggal 22 Juni, yang mudah-mudahan acara ini sukses. Sudah mendekat masanya Jakarta kota Sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, ada kota yang damai, kota yang luhur, kota yang rukun, kota yang jauh dari tawuran, jauh dari teroris. Semuanya orang-orang muda-muda yang baik menjadi panutan bagi seluruh pemuda di dunia ini. Inilah negeri muslimin terbesar di dunia, inilah ibu kotanya, penuh dengan para pemuda yang berzikir. Nah, demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Lalu yang khatamul Quran ya, malam hari ini ada berapa? Sudah berapa khalaqah kata dosen? 412 khalaqah. Kemarin 360, sekarang 420. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semakin banyak orang-orang yang mencintai Al-Quran, semakin makmur dan barakah wilayah kita. Yang khatam sudah 3 halaqah, nomor HR Halaqatul Rasul nomor HR 152, anggotanya Mustafa dan istri beliau Siti Fatimah. Yang kedua nomor Halaqatul Rasul HR 94, khatam yang kedua. Oh, Masya Allah. Jadi pasukan khatam. Dan nomor 3 HR 128, khatam yang kedua Rahman dan kawan-kawan dari Banjarmasin. Masya Allah, mantap dari website, ikut program Halaqatul Rasul. Semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah. Mari kita baca khatam yang singkat saja. Bismillah. Al-Fatihah wa 3 marrat min suratul Ikhlas wal Mu'awwidhatayn. Athabakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
في جميع كل حرف، وبارك لنا بحق القرآن وجميع من يقرأ القرآن من أول صاحب القرآن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله والتابعين أجمعين من الذين يقومون بإقامة خدمة القرآن، وكل من يحفظ القرآن وكل من يتعلم من القرآن. يا رحمن يا رحيم اجمعنا في الدنيا والآخرة مع أهل القرآن ومع الذين يتدورون قلوبهم بالقرآن. يا رحمن يا رحيم يا القرآن شفيعنا يوم القيامة، واجعل رحمة لنا في الدنيا والآخرة، واجعل في كل حركاتنا وسكناتنا في لحظاتنا ممتلئ بنور القرآن وبركات القرآن. يا رحمن يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد Nabi Umi Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hadirin hadirat, di saat khatamul Quran, doa khatam bukan dibaca itu seluruh pintu rahmatnya Allah dibuka, dan banyak sekali doa-doa dikabulkan oleh Allah. Niatkan doa-doamu, karena di saat ini Allah sedang melimpahkan rahmat yang luhur dengan kita mengkhatamkan Al-Quran. Ini sudah 400 lebih halaqah. InsyaAllah minggu depan makin banyak orang-orang yang mencintai Al-Quran. Amin Allahumma amin. Di majlis ini dan di seluruh majlis lainnya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun Muhammadun ikhtisar. Lalu doa menutup oleh Fadilatul Guru kita Fadilatul Syekh Ridwan bin Katsir Madan Allah bihi taqabbal masykur. Allah
واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضلك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط بنا في كل حال هب لنا وهبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا